Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk melanjutkan materi praktikum sistem operasi ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas sedikit mengenai operasi file dan struktur directory. Nah, sebagai bahan ajarnya kita menggunakan sistem operasi Linux ya, supaya kita sambil belajar juga sistem yang berbasis Unix atau Linux. Kalau menggunakan Windows kan sudah sangat familiar ya. Nah, kita membahas mengenai file ya, manajemen filenya. Silakan Anda kerjakan modul di pertemuan 4 ini ya. Operasi file dan struktur directory. Nah, kita menggunakan Linux. Nah, silakan dibaca. Nah, di sini banyak informasi mengenai bagaimana sistem file yang ada di Linux. Nah, secara umum prinsip dasarnya adalah semua dianggap file ya di Linux itu ya. Kalau di Windows ini sama halnya C ya, root ini kata secara mudahnya ya. Ini simbol root ya, slash. Kemudian di bawahnya ada folder bin, sbin dan seterusnya. Kemudian ada home ya. Home ini seperti halnya kalau di Windows ini my document. Nah, Anda bisa membuat folder-folder yang ada di sini, misalnya Gen, Will, atau Zep ya. Nah, di bawah foldernya Will atau subfoldernya Will ada work, play ya, dan sebagainya. Ini terserah Anda. Kemudian masing-masing folder ini memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Contohnya /etc biasanya berisi file administratif, konfigurasi, dan file executable yang untuk administrasi sistem. Kemudian /dev ini file yang merepresentasikan hardware atau device ya, seperti memori, disk, printer, dan lain-lain. Kemudian bin berisi utilitas sistem level rendah atau binary, kemudian sbin untuk super user ya, dan seterusnya. Silakan dibaca. Kita mulai dari ini dia yang harus kita pahami juga ya. Memperlakukan hardware sama seperti penggunaan file. Jadi hardware itu diperlakukan seperti halnya file. Contohnya ini hard disk IDE ya, berarti /dev/HAD, atau misalnya CD-ROM ya. Kalau menggunakan IDE ya /dev GSCD. Begitu juga MOS ya. Begitu juga parallel port ya. /dev LP 0 atau 1 ya, berarti kalau ada file yang ada di bawah folder ini itu adalah yang mengatur fungsi-fungsi dari parallel port. Kemudian ada property file ya, jadi file itu memiliki properti. Kalau tidak ada karakternya maka itu dianggap sebagai file biasa. Kemudian D directory, L symbolic link, B block, C karakter, S socket, dan P vivo. Nah, di dalam file di Linux ini ada yang namanya izin akses ya, atau privilege ya. Ini file ini diperbolehkan untuk diakses oleh siapa ya, seperti itu ada propertinya begitu. Nah, ini penampakannya ya. Jadi ketika Anda melakukan suatu perintah ls atau menampilkan file, maka ini juga akan ada atributnya seperti ini ya. Ini nama filenya misalnya, kemudian ada waktu di sini, jumlah karakter, kemudian grup, ini pemilik, jumlah linknya, kemudian ini adalah izin akses, read, write, atau executable ya, X ya, RWX ya, biasanya seperti itu. Dan kode-kode RWX ini juga bisa digantikan dengan menggunakan kode-kode angka ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari seperti itu yang disebut change mode.
Oke, kita mulai dari mana ini? Nah, di sini ada latihannya ya. Nah, ini percobaan 1. Melihat direktori home. Bisa mengetikkan perintah pwd ya, atau echo, kemudian echo spasi $home. Kemudian begitu seterusnya, membuat satu direktori lebih dari satu direktori atau subdirektori. Nah, contohnya ini mkdir, macdir, abc, a/d, ya, a/e, b/f, a/d/a. Artinya apa? Ini membuat direktori a, b, dan c, kemudian ada d di bawahnya a ini, e sebagai subdirektori dari direktori A, kemudian F ini sebagai subdirektori B, D ini sebagai subdirektori A yang sudah dibuat di sini. Ternyata di dalam direktori D ada sub yang folder yang atau direktori yang disebut yang diberi nama A. Nah, silakan kemudian ketikkan perintah ls-l untuk membuktikan apakah direktori ini sudah terbentuk dengan menggunakan perintah mkdir dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menghapus satu atau lebih direktori bisa menggunakan rmdir b. Nah, ini contohnya ini. Nah, pasti ini terdapat pesan error ya, rmd. Nah, mengapa? Nah, silahkan dicari tahu ya. Kemudian silahkan dicoba yang ini, CAT ya. CAT spasi ini ada tanda apa ya? Kurung siku ya. Nah, itu kalau di keyboard itu biasanya di dekat spasi. Kemudian spasi contoh. Ini artinya adalah membuat file ya. Kemudian CP ini untuk mengcopy ya. LS ini untuk membuktikan apakah file yang sudah Anda buat di atas berhasil dibuat. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian MV, perintah untuk memindahkan file. MV contoh 2. Nah, kemudian ini dibuktikan dengan ls spasi min l. Itu. Kemudian rm untuk menghapus, remove ya, rm contoh 2. Kemudian Anda buktikan lagi digunakan perintah ls min l. Benar nggak ini contoh 2 sudah hilang ya. Seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, kemudian silakan dicoba latihannya seperti ini ya. Coba urutan perintah ini cd dan seterusnya di screenshot kemudian dibuatkan laporan ya. Ya, Anda bisa menggunakan fitur yang ada di Sandbox apabila Anda tidak memiliki virtual machine atau laptop Anda tidak Linux gitu ya. Nah, silakan dilihat di NDK Linux Essential di sini. Kita bisa mencoba perintah-perintah dasar misalnya ls ya, mkdir, apa tadi nama filenya? Misalnya folderku ya, mkdir. Nah, betul nggak ini folderku ini muncul? Oh, ada folderku ya. Coba tadi ada perintah untuk membuat direktori dan subdirektori ya. A, B, C, kemudian di dalam direktori A ada direktori F misalnya. Nah, kita cek ini, benar nggak ini? ls min l. Nah, oh ada ya, ini ada A, ada B, ada C. Nanti kita masuk ke direktori A ya, apakah di dalamnya ada direktori F. Nah, di sini kita lihat ada properti dari file tersebut ya. Ini sudah kita buat 21 Oktober ini tanggalnya ya, jamnya dan seterusnya. Kita masuk ke direktori A, cd A.
Nah, kita masuk ke direktori A, apakah betul ada apa itu, subdirektori yang ada di dalam A yang namanya F ya. Nah, kita tadi sudah menuliskan F di sini. Kita lihat, oh ada, ini dia ya, muncul. Nah, silahkan dilanjutkan. Kemudian jangan lupa exam chapter-nya di 5 dan 6 ya, melanjutkan yang minggu lalu. Ini sebagai latihan dan bahan belajar Anda secara mandiri di kuliah online ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.